lebih nonjolin aku ini pas anak Pasuruan. Pasuruan, aku pengen nonjolin Pasuruan di setiap tarianku. Terus habis itu ternyata setelah ini dari temanku, beberapa temanku, setelah melewati beberapa proses itu ada satu gerakan yang mesti tak pakai gitu loh, mesti iki garapane Cika. Tapi itu yang notice cuma teman-temanku aja, teman-teman terdekatku. Oke, bersama saya Broni, dengan di samping saya Anton kembali lagi. Ya, kali ini podcast yang lumayan spesial ya, karena kita mengundang bintang tamu untuk pertama kalinya. Jadi bisa dia dibilang spesial sih, karena bintang tamu kita bukan main-main. Dari luar pulau apa? Enggak ya, dari kota Pasuruan. Dari kota sendiri ya? Cuma dia ini sesosok wanita cantik yang mempunyai banyak prestasi. Amin. Di dunia. Dunia tari. Oke. Ya, tanpa basa-basi kita Kenalin langsung Mbak Cika. Mbak Cika ya, panggilannya Mbak Cika. Iya, Cika. Mbak Tapi Cika. namanya siapa sih? Aulia Nanda Arshika. Itu. Aku tanyain karena di IG-nya kan bukan Cika, Aulia Nandar. Aulia Nanda. Kalah. Asli kota Pasuruan. Asli. Aku manggilnya Cika aja ya. Iya, Cika. Kalau Cuk kan enggak enak. Cik. Cik ya. Cika. Oke Mbak Cika. Asli kota Pasuruan. Asli banget. Terus sekarang sibukannya apa? Kesibukannya tetap Tari. ngajar. Ngajar Nari juga. di Sanggar, terus ngajar ekskul di sekolah juga. Tapi Terus masih kuliah. iya, Kuliah. kuliah semester 5 tapi lagi program Merdeka Belajar pindah ke jurusan seni rupa murni. Kamu tahu nggak seni rupamu? Enggak, maksudnya pendidikan merdeka itu apa? Ya, Ini masih- programnya pemerintah Merdeka Belajar. Bebas, kita dibebasin gitu. Kan saya kan dari pendidikan seni drama tari musik diarahkan ke ada pilihannya jadinya dari seni rupa murni, terus pendidikan seni rupa, seni musik murni di kafe. Terus aku milihnya seni rupa murni. Soalnya minatnya ada di situ. Seni rupa kayak jenengan deh. Enggak ya senian gitu. Jenengan ini seni kan ini seni rupa kan apa seni rupa. Ya mungkin kita tuh kayak di tari kan udah kayak mulai kecil udah bosan, jadi pengen mungkin minatnya lebih itu sih Ya ketarinya enggak mungkin dikasih program apa kuliah merdeka tadi loh, milihnya ke kenapa enggak tatap muka atau apa masak ya tata boga. Soalnya nggak ada pilihan. Iya, Pikiran ke tata boga. pengennya gitu. Soalnya nggak bisa masak. Pengen masak. cewek kan harus bisa masak ya. Iya. Seni rupa. Oke. Jadi dia kuliah sambil mengajar. Sambil tapi masih proses Cik, tari Masih proses. Terus Masih. waktu kamu enggak nabrak gitu ya, ya kuliah proses tapi masih atur ngajar, atur jadwal pusing kayak kalau jadi kamu ya. Enggak. Kan dia Tapi- karena sudah terbiasa mungkin. Tapi makasih banget loh dengarnya. Ya, terima kasih kembali. Bukan yang seperti itu, aku nggak bisa bayangin sih. Pagi kuliah, sore ngajar, malam Nempetin proses. ya, nempetin waktu datang ke sini ya. Kan kita undang nempetin enggak ke sini gitu. Kamu mulai dari umur berapa sih Cik, ikut tari-tari gitu? Aku mulai dari TK, berarti umur 4. Umur 4 itu
ikut ekskul di TK. Terus Masa habis ada itu ekskul? ada. Zamannya sekarang ada mulai kecil itu ada ekskul. Kalau kita Zamanku dulu masih gambar terus apa olahraga nih. olahraga Tapi emang ada ya? Ada. drum band sekarang kan usung kayak Oh, iya. ya kan jadi bocil-bocil Drum band. drum band gitu Kalau loh. drum band masih nututi sih. masih nututi. Masih ada gitu kan. Tidak ada maksudnya. Sampingan Tapi mengikuti cuma nggak nututi gitu, mengikuti aja. Oh zaman sekarang anaknya lebih aktif di masa kecilnya gini ya, bagus saya gitu. mulai TK, kamu terus SD. Terus diarahinnya untuk masuk sanggar dan memperdalam tari itu mulai SD kelas 1. Jadi, oh berarti orang tua memang Mendukung. anak tari. Iya, Anak tari. iya, pernah menjadi anak tari. Orang Tapi tua, kamu pernah tanya nggak sih sama orang tua, apa sih Ma kok, kenapa sih Ma kok aku harus larinya ke tari? Mama dulu gimana kok? Pernah nggak sih tanya-tanya kayak gitu? Ya. Apa pride-nya Mama untuk tarian ini apa gitu? Pernah Kalau nggak sih? kalau tanya sih enggak, cuma ibu yang cerita ke aku kayak pernah ikut nari, terus diundang ke TVRI kan. Akhirnya kan kita sampean saya jadi pengen ikut nari gitu. hanya tertarik lah karena ada. Iya. Tapi bisa dikatakan kutukan nggak sih? Dari orang tua terus anak nanti cucu nanti cicit atau apa ini kayaknya Terus udah jadi ada darah. penerusnya darah. Iya darah penerusnya lah. ya. Kutukan sih kalau Bukan kutukan. Kalau darah penerus, kalau kutukan terlalu iya, bukan kutukan. aku agak kutukan gitu nanti ke cucu nanti ke Cucunya, ke cicit cucunya. Jadi sudah mengalir darah seninya jadi dari mulai orang kecil tua. udah iya dari mulai kecil Sama kayak aku, Dek. Apa? Dulu aku apa 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 ya? Orang tua itu suka itu seni rupa. Seni rupa. Ya buat ukiran, terus apa namanya? buat apa ya? Patung-patung gitu loh. Oh, Sama, tapi aku nggak ke situnya, malah kemana? ke terminal apa? terminal seni copet Enggak. Ya enggak, maksudnya ada darah lah sama, tapi ada darah seni rupanya. Jadi ke gambarnya kadang ya kesenian. berarti apa ya pinter gambar Cuma halusinasi aja sih. Kalau meluangkan biasanya kan kalau suka gambar ini nggak bisa eksekusi Mm-mm. jadi ada tugas untuk gambar motor ya Mm-mm. oh, jadi jam segini orangnya pulang jam segitu orangnya balik Bukan gambar gitu. terus nanti teman-teman apa ya Yang eksekusi bukan yo gambar. Oh, gambar. Kalau Ini lukis. itu kan gambar. Enggak, bukan gambar itu maksudnya. Ya. Jangan tersipu. Pikir aja. Aduh. SD diarahin mulai kelas 1 itu udah mulai ikut sanggar Iya, kelas 1 SD. Iya. Sanggar mulai SD. Bayangkan sekarang berapa tahun? kita Sudah mendarah daging lari luar biasa. kita nggak salah pilih berarti Nggak salah pilih lah. Kita kan pasti kan harus tahu, kita harus apa? Menunjukkan lah ini loh ada anak SD kenali. terus SMP Terus Mas, terus oh, masih. Mas. Iya. itu sanggar 1 apa Ikut satu sanggar aja. 1 sampai sekarang Iya. nggak pernah pindah atau apa itu Belum pernah. Untuk iya. Tetap satu sanggar dan dikembangin di situ. Iya. Sampai kita sekarang bakalnya membawa Indonesia lah. Amin. tapi apa yang kamu rasain Dik? Ketika kamu masih SD SMP kan jelas kan di usia-usia segitu kan jelas pasti ada rasa bosan atau apa yang kamu Pasti loh. Maksudnya jenuh, di titik jenuh akan ada. Di titik itu jenuh. entah itu Apa emang itu? orang tua yang mempola ketika anakku bosan aku harus kayak gini
jadi sudah diatur semua sama orang tua atau gimana tuh? Atau mengalir aja? Tapi selama aku nari mulai kelas 1 SD, mulai SD nih ya kita bicaranya, mulai SD sampai sekarang itu nggak pernah ada paksaan sama sekali, jadi aku tetap enjoy. Sampai pengen kuliah tari itu aku sendiri yang pengen, bukan orang tua yang harus nuntut kesini. Untungnya alhamdulillahnya dikasih orang tua yang dukung, anaknya mau lari kemana itu didukung. Kadang kan orang tua kita pengennya kuliah seni terutama ya, orang tua itu kadang membatasi kayak aduh mau jadi apa besok gitu. Tapi ini enggak ya? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Ya, Tapi kalau seumpamu biasanya ngapain? Refreshing main atau mungkin ngapain? Kalau Masa katanya enggak kan enggak mungkin. Iya. Enggak ada rasa bosan. anu wajar ya. Wajar, Mm-mm. Kalau katanya anak sekarang tuh healing. Iya. Healing tuh enggak tahu. apa? Kayak yoga healing. Oh ya, pernah. Saya Topo. Pernah ikut? Iya. Apa ikut apa Mas? Gini kan ya, maksudnya menenangkan. Jadi kayak istirahat dari kesibukan tarian. Oke, jadi untuk sing membuat Mbak Cika ini semangat lah dari tari itu tadi, apa emang seneng aku, oke lah, mulai dari yang bikin kita nyaman semangat nyaman di tari itu apa dukungan orang tua, apa ada support system gitu. terus apa ada emang feel aja, apa emang punya pandangan kok aku harus tari terus kayak nggak mungkin. enggak. Jelas ini ada apa di balik Buat motivasi juga. Orang tua sih, lebih tepatnya ibu ya. Kemana-mana itu aku nari, aku tampil itu pasti ada ibu yang selalu nganter. Iya, proses pun juga aku sharingnya sama ibu. Misalnya aku lagi bikin tarian ini, jadi mulai gerakan ini sampai gerakan ini ibu yang lihat, ibu yang ngoreksi juga. Ini bagusnya gimana? Kayaknya ini kurang ini. Walaupun ibu nggak kuliah di jurusan yang aku tekuni sekarang, cuma kan ya iya itu pengalaman dulu juga pernah nari itu. Terus ya sharing sih sama ibu. Terus juga kalau ada ya lagi di titik jenuhnya nari itu juga cerita juga sama ibu. Partnernya itu langsung. Iya, sama teman-teman juga sih yang dukung dalam berproses terutama. masuk banget sih dengan orang tua Ya, sama kayak aku dulu, kan aku banyak juga iya sebenarnya. banyak apa teh Ya kan, support untuk ya apa ya yang gak ada apa ngarannya tekanan apa ngarannya enggak apa dikekang itu nggak ada, dibebasin untuk sesuatu hal yang positif. Ya kan, ya mulai gambar, mulai banyak lah ya. Dulu sih bagus sih kayak bisa diterapin di anakku nanti juga ya. Soalnya aku pengen banget sih, aku dulu proses aku banyak banget sih dulu mulai kecil kayak tidak silang terus Sejak kapan? Oh iya, mulai kecil Bang. Banjari. Serius. Serius. Nah itu tapi nggak ada yang bikin nggak ada yang support. Terus bukan nggak ada sih, tapi orang tua lebih ya kayak gitulah, berangkat ya cuma Bahkan seperti itu, nggak ada motivasi apa, oh ayo nak semangat gitu, nggak ada sih. Jadi ya gitu endingnya ada kayak ada apa ya, perselisihan Mutul akhirnya wis. ada gambaran lain apa ya, Ya intinya akhirnya kamu nggak bisa kuat motivasi lagi. kuat kayak jika ini kan kuat mulai apa kecil. langsung cerita ke orang tua, apa langsung jadi enak kayak gitu, bisa diterapin di anak-anak kita, Anak ya. anak kita sih.
Ini kan lagi pandemi Cik. Masih proses ya? Masih proses berkarya tetap ya. Tetap dong. Semangat. Ada nggak sih prestasi yang terdekat di Yang pandemi ini? Kan ada yang online, apalagi 2020 kayak masih apa ya, masih jarang Masih- banget ada event-event. Iya. Masih angkat-angkatnya corona. Corona. Itu sempat tahun 2020 ini sempat garap FLS 2N SMA, terus alhamdulillah lolos ke provinsi karena juara 1 di kota. Itu pertama kali garap tarian untuk orang lain gitu. Biasanya kan kita yang narikan tari, kita jadi penari, ini jadi as a choreographer. Wow. Gitu. Sanggar. Iya. Kayak kamu Terus sih, provinsi. enggak. Tapi masih belum rezeki di provinsi gitu. Mungkin karena banyak juga loh pesaing. Iya, Pesaingnya, Pak. yang lebih top. Terus habis itu yang kemarin baru-baru ini itu juara 1 tradisional for millennials yang diadakan sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan sama Kebudayaan. Iya. Itu online. Online juga nari durasi 1 menit Buat video apa Buat live? video. Oh, buat video. karena nggak ada yang live ya sekarang. Maksudnya masih jarang. Jarang. Ya masih jarang. Ya sih susah sih. Kalau kegiatan kebudayaan gitu masih jarang kayaknya. Apalagi tari, Tari, karawitan. Kemarin aja yang wayang sempet di gedung kesenian tuh kan terbatas, cuma undangan aja. Aku diundang ibu Pak. Wayang? Apa? Jadi dalang apa aja? Langsung Langsung ke situ. Tapi aku sorry ya Pak, nggak bisa langsung pas terus sih gua aku pasti pulang. Iya. Undangan harus khusus. di VIP. VIP. Aku pernah lihat story di Instagrammu Cik. Stalker berarti kau. Kan berteman di Berteman di IG. Oh, Ya, follow-followan. follow-followan. ada anak kecil-kecil. Mhm. Salah. Acara Lampung nggak ya sana? Oh, Hari Tari Dunia. Oh, hari tari dulu. Lagi memperingati Hari Tari Dunia dan itu kebetulan Itu kan ada masih kesempatan gini-gini kan ya, Heeh, pandemi. April yang lalu. Akhir April itu kan lagi memperingati Hari Tari Dunia. Nah, itu dapat undangan dari Dewan Kesenian Lampung untuk kita Lampung. partisipasi ikut acara HTD-nya. Lampung berarti kan dia masuk ke luar pulau di bawah. Iya. Langsung kota Pasuruan. Iya, tapi Itu secara perwakilan virtual. kota. Perwakilan kota. Iya, Perwakilan kota. Ya. Kamu yang enggak. iya. Oh. Kenapa? Itu karena kesempatan. Iya. Kesempatan. Kan dapat undangan. Gitu loh. Enggak, kan Apa? banyak. Anak Pasuruan kan banyak. Banyak. Oke, Hari-hari ya, banyak. Tapi maksudnya- kenapa kok Cika Ya, yang kenapa? yang lebih dipercaya atau apa yang garap itu anak-anak? Itu yang diundang sih Sanggar ya. Tapi Sanggar yang mempercayakan ke saya kebetulan. Sanggar ini ada undangan di situ. Cika yang enggak. Iya. Dan setelah setelah SD, itu SMP kok kayak masih SMP itu SMP kelas 7. Karena aku pengennya itu memang mulai dulu sebelum kuliah itu pengennya ya memang kuliah di jurusan tari. Terus kalau misalnya ada proses cipta karya koreografi pendidikan namanya, matkulnya, itu memang saya fokuskan untuk aku pengen garap tari buat anak kelas 7 SMP. Nek enggak, pokoknya SMP wes gitu. Ya, filmnya kayak Dan terrealisasikan gitu. Alhamdulillah. kan apa planningnya sama anunya dia Sempet juga diliput sama Jawa Pos. Jawa Pos. pasti Maksud iya surat Mas. kabar. Pasti di bawahnya ada cita-citanya nggak sih? Maksudnya Oh ini yang garap ini. Oh iya. Heeh. Jadi orang tua pasti banyak. iyalah kalau sampean orang tanya Cuma pride-nya itu bukan ke saya ya. Maksudnya bukan ke saya langsung lewat ini. Kalau gini ya, Mas.
rasa banggaku itu bukan karena aku sing garap. Itu enggak. Itu rasa banggaku itu muncul ketika orang tuanya adik-adik yang aku ajak ini ngomong, Mbak Cika anaknya seneng diajak kayak gini, ada kepuasan. terima kasih ya, ngomong gitu. Baru itu kayak terharu, kayak apalagi kan bisa menampilkan mereka di Lampung, terus habis itu offline lagi. enggak, itu masih virtual juga. Itu acara Sedih banget karena pandemi. luar biasa ya, maksudnya banyak ya prestasi juga, terus apa namanya mengembangkan bakatnya ke orang lain, akhirnya orang lain juga ikut merasakan. Ini kan lagi pandemi, Cik. Apa sih tanggapan kamu buat khususnya anak muda yang ikut tari itu harus kayak gimana sih tanggapan kamu tentang berkarya Di masa pandemi? Motivasi lah. Apa ya, kalau di masa pandemi ini kan kayak terhalang ruang waktu, otomatis tenaganya kan jadinya ikut nggak kepake. Ya kita bisa ini sih brainstorming buat ya apa caranya di masa pandemi ini tetap buat berkarya, nggak peduli terbatas ruang maupun waktu. Otomatis kita kan juga akhirnya mengeluarkan tenaga yang sudah tidak kita keluarkan pada masa pandemi ini gitu loh. Jadi tetap bisa berkarya, ya apa caranya gitu. Tetap lah, maksudnya ya itu semangatnya ya. Semangat. Tetap produktivitasnya ya itu bro. Otomatis kan di masa pandemi ini kan juga memunculkan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. ide kreatif. Nah, itu cara kita mengembangkan apa yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Otomatis kita harus bisa fight di masa pandemi ini. Dilawan. Tapi ini kan lagi masa pandemi, Cik ya. Untuk hasil-hasilnya kamu nggak bisa nggak? Apa? Dengar nih. Enggak. Ini kan lagi di masa pandemi, ya kan? Untuk Cika bisa bersemangat. Itu kan biasanya kan hasil-hasilnya ya kan? Enggak maksudnya. Aduh. Pertanyaannya lo maksudnya itu. Itu udah jawab, Cik. Apa, Mas? Pertanyaannya. Ada dua kali enggak ada. Kakak keluar deh enggak apa. Males sih. Kamu mana tadi? Kamu apa? Aktif di sosial media, Cik? Apa saja? Yang TikTok. TikTok sih aku jarang. Oh, TikTok kan juga ya. Sama. Padahal sekarang platform yang paling naik daun itu TikTok ya. TikTok. Tapi aku belum merambah ke sana. Terus kan banyak nari-narinya, otomatis kan enggak enak. Iya. Kecuali orang-orang lukis, orang apa itu kan apa yang cepet naik kan biasanya yang nari-nari. Iya. Cuma aku sekarang masih di Instagram sih. Instagram sama YouTube. Nama Instagram kamu? Aulia Nandars. Nanda RS. Nanti kita jadi follow untuk follow ya. Biar Instagramnya. kamu tahu hebatnya seorang Amin. penari kan, tari ya kan, itu membawa nari muda, cantik, masih muda, banyak prestasi, bisa membanggakan kota Pasuruan juga. Amin. Nanti kita catat deh Di linknya ada di bawah ntar ya. Terus kalau tips-tips nih buat anak muda di luar sana nih apa? Kayak biar bukan harus tetap semangat, kan itu memang harus, tapi tips buat biar tetap semangat Untuk anak-anak muda. kayak kamu kan tetap semangat meskipun di masa pandemi kayak gini. Nah, ini tipsnya apa sih
apa bangun tidur harus langsung mandi tanpa melepas baju. Maksudnya biar mereka ini semangat bangun tidur berkarya langsung nari gitu. Ya, bangun tidur langsung nari gitu kan apa ada gimana? kan mungkin kayak gitu ngono lho. Contohnya ya. Contohnya kayak gitu. Pak, Panas. lampu Pak. Tanganku masuk gitu. Ya, kalau tips dari aku sih banyak-banyak eksplorasi ya. Eksplorasi diri. Di keseharian itu. Karena inspirasi itu datang kapan aja kan. Inspirasi datang kapan saja. Di mana aja, mau kita sedih, marah, terus seneng, Tahu-tahu terus dapatlah inspirasi. di rumah, di kamar mandi, Ya, tetap masuk kamar lagi masak, lagi nyuci. Banyak di kamar mandi ya. Iya, Inspirasi. kita orang maksudnya. Apalagi pas lagi jongkok. Iya, itu kita orang. Itu loh, maksudnya nggak tahu yang lain. Ada lagi nggak tips buat Ya. di sana? Khususnya untuk Khususnya anak tari sih. Banyak-banyak eksplorasi mengenali diri sendiri sih. mengenali diri sendiri. Kayak- enggak? Mengenali diri sendiri. Terus Sama sih nggak paham. Sama sih nggak paham. maksudnya mau tak bahas mengenali diri sendiri ini apa gitu. Jadi Apa sih maksudnya apa mau tanya sih apa sih mengenali diri sendiri ini yang apa? dimaksudnya apa? Untuk Mencari kita. karakter dah. Iya, mencari karakter. Karakter. Kayak ciri khasnya dari aku ini apa, geraknya gimana gitu. Enggak niru orang lain. Nah, itu. tari minimal bisa ditiru ya. Maksudnya banyak lah. Kalau tarian bebas Bang. Ini lebih nang karakter Bang. Tarian Lebih bebas. Tarian apa kan bisa ditarikan. Tapi untuk karakter sendiri kan belum tentu Iya. ya. Kalau karakter itu maksudnya karakter gerakan atau karakter Bisa dari gerak, kostumnya penampilannya ya. apa? Bisa dari gerak, penampilan itu bisa. Cuma kan orang biasanya misal ini Mas Broni ya, penari juga, koreografer. Terus habis itu Penari jangan. ini Apa seneng. apa bisa disebut seniman tari misal gitu ya Mas Broni. Dia terkenalnya karena penari kontemporer. Terus ciri khasnya itu seperti ini atau punya gerakan yang khas gitu. Untuk ciri khas dari Cika Cika sendiri sendiri. apa? Mungkin ada kan naik biasanya juga. orang lain yang menilai kan orang lain. Biasanya Cika yang ini Cika yang ini apa? Kalau ciri khas dari Cika sendiri apa? Kalau itu aku dalam masa pencarian ya Mas. Soalnya beberapa belakangan ini ya, beberapa proses yang wis tak lakukan itu aku nyari-nyari. Aku tuh pengennya itu lebih nonjolin. Aku ini pas anak Pasuruan. Pasuruan, aku pengen nonjolin Pasuruan di setiap tarianku. Terus habis itu ternyata setelah ini dari beberapa temanku, setelah melewati beberapa proses itu ada satu gerakan yang mesti tak pakai gitu loh, mesti iki garapane Cika. Tapi itu yang notice cuma teman-temanku aja, teman-teman yang terdekatku. nilai. Heeh. Ya sih yang menilai. Ini pasti gerakan Cika. Ini Cika ini. Cika banget. Ya, Iya. Cika banget gitu loh. Enggak, kalau di Indonesia Cika kan ya Brody banget sebenarnya. ya bisa jadi nggak tahu sih ya bisa jadi. Kalau sosok di Indonesia itu penari ada ya? Ada nggak idola lah? Indonesia sendiri lah, idola sendiri lah. Idola tari. Kalau aku sih Penari. nggak ngikutin. Banyak sih Mas. Banyak ya, tari. Ya So, satu-satu anu lah, tuh cewek. Tesi itu penari ya? Tesi. Oh, Oh pelawak. bukan, pelawak. Tesi gitu. Kalau Dedi baru menari. Dedi Binaraga, Dedi. Ya. Ada nggak di Indonesia ini? Itu siapa? Mbak Mila Rosinta, Mbak Mila. Jogja, dari Jogja. Pernah tahu sih. Pernah tahu ya kedengeran? Itu kalau perempuan. Perempuan. Kalau cowok Laki-laki. laki-laki. Aku sekarang lagi seneng-senengnya Sering-sering ngobrol nih. Indonesia. Iya sih. Lagi sering-sering.
lagi seneng-senengnya lihat ini sih, Bahtara Safri Gadi Dewandoro dari Jakarta. Swarga Loka yang punya Sanggar Swarga Loka. Itu lagi hype-hype-nya. Pernah denger Pak? Enggak, aku pernah. Nanti kalau misalnya ada IMB 2021, Oh ikut. ikut ya? lolos dia. Oh, yang dia ikut audisi ya itu. Iya. Oh, Kalau Bahtara. lempeng Lega baru temen ta. Aku ngikuti Iya. Jensen itu Oh, iya. separuh. Hudson Jensen. Tekonya butuh itu sempol. Langsung sing ikut itu. Terus Brigdan itu siapa? Ya Pak Brandon. Brandon. Kalau zamannya itu kan ada Sandrina Mazaya yang nari ya, jaipong. cewek-cewek. Aku Mm. ngikuti sih Sandrina. Sama Rumi Ingkang. Biar sampai saiki aku ngikuti sih. Sampai jadi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut sekarang. Iya, Oh, kan iya. larinya ke penyanyi dangdut, tapi tetap nari. Terten ya. Iya. Jadi maksudnya dua potensi dia bisa nyanyi kayak kamu bisa nyanyi. Aku semua, mulai badminton, basket, Basket aku lah. Oh iya bisa. nyanyi, semua kali Bang. Memang nggak tahu orang tua aku dulu buat kayak gimana nggak ngerti sih. Cuma entah kenapa multi banget dong. Dia Guyon loh ya. enggak apa-apa kan dia yang tahu. Kita itu bayar. Sambil diminum, Pak. Iya. Nah, ini kan minuman segar. Loh, ini nggak dilepas juga loh. Lah, Nggak apa-apa. Pokoknya kamu nggak apa-apa kalau orang lain aja. iya, kalau aku jangan, kalau kamu itu sih ya. Jadi untuk Pasuruan sendiri harus tahu. Ya nanti di follow lah IG-nya Aulia Ananda. Biar kalian juga ngikuti dia, maksudnya kayak mungkin di konten jika ini ada tips atau Sering ya untuk bagi-bagi tips tadi. minimal nanti ada apa kayak ini loh, ada event ini loh, biar Oh iya. biar kalian juga tahu. Mati lampu Pak. Mati lampu lagi. Waduh, mari mari. Selesai kondisi. Intinya Token ini ya. nih. Intinya Kesimpulannya gini, wis kalian di masa pandemi seperti ini kalian jangan ambil emosi, jangan tetap tetap harus semangat harus produktivitas. harus intinya terus berkarya lah, jangan sampai berhenti karena ada pandemi kayak gini. Untuk makasih ya Cik. Oh iya, terima kasih kembali kesempatan Sorry, yang mati lampu sangat gitu luar ya. biasa. Iya nggak apa-apa. Gelap, tidak kelihatan apa-apa. Sorry, makasih banget Cik. Iya, terima kasih kembali ya Mas Broni, Mas. Apa Anton? Oh, Abah Anton, terima Bisa panggil kasih. apa? Kalau Mas terlalu muda. Oh, oke, baik. Enggak, ya kan. Ya, buat penonton yang di luar sana, terima kasih udah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, Komen. lebih-lebih di apa? share lah kita satu. Untuk penonton yang punya teman, saudara atau siapapun yang menurut kalian ini masuk di podcastnya kita di Ruang Majelas, ini tinggal komen aja di bawah ya. Langsung. Jadi entah itu saudara, teman, bisa lah langsung komen kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu jumpa di video selanjutnya. Episode selanjutnya. episode selanjutnya. Salam Ruang Majelis.